Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Satu persatu kawasan industri Batang mulai terisi oleh investor. Belum lama ini perusahaan susu terbesar di dunia yakni PT Nestle Indonesia membangun pabrik barunya di kawasan industri Batang. Peresmian pembangunan ini ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilangsungkan secara hibrid. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Batang Wihaji, dan Presiden Direktur PT Nestle Indonesia, Ganesan Ampalavanar, di Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Sementara itu, Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyaksikan acara peletakan batu pertama ini secara online. Pabrik baru yang akan dibangun di atas tanah seluas 20 hektar nantinya akan memproduksi produk susu cair Berry Brand dan minuman siap konsumsi Milo dan Nescafe untuk memenuhi permintaan yang meningkat untuk produk-produk bergizi dari para konsumen. Pabrik baru ini akan menciptakan sekitar 200 kesempatan kerja baru serta membuka kesempatan usaha baru di bidang pengembangan peternakan sapi perah bagi komunitas. Pabrik baru Nestle Bandaraya yang terletak di kawasan industri Batang Industrial Park akan siap berproduksi komersial pada 2023 dan akan menerapkan teknologi mutakhir guna memastikan standar operasional tertinggi yang ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi keputusan Nestle Indonesia untuk menginvestasikan 220 juta US dollar untuk pembangunan pabrik baru Bandaraya di samping investasi sejumlah 100 juta US dollar yang telah dilakukan Nestle Indonesia di 2019 untuk perluasan kapasitas 3 pabrik Nestle yang telah diselesaikan pada 2020. Pagi buat kita semua, pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan peresmian dimulainya pembangunan pabrik baru PT Nestle Indonesia di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus meresmikan perluasan fasilitas di 3 pabrik lainnya di Karawang, Jawa Barat, di Kejayaan Pasuruan atau Jawa Timur, dan Panjang Lampung yang telah diselesaikan di tahun 2020. Saya menyambut baik dan apresiasi terhadap komitmen Nestle Indonesia untuk terus berinvestasi dan mengembangkan bisnis produk susu dan makanan siap konsumsi di Indonesia dengan nilai investasi baru senilai 320 juta dolar. Tambahan investasi ini tentunya sangat penting dan menjadi kabar baik dalam upaya menggerakkan kembali ekonomi nasional dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat yang saat ini masih dalam kondisi sulit akibat pandemi COVID-19. Pada masa pandemi ini memang telah terjadi perlambatan ekonomi yang cukup signifikan, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara seluruh dunia. Namun kita patut bersyukur bahwa ekonomi Indonesia sampai saat ini masih tetap terjaga dengan baik dan kita sangat optimis akan segera membaik dan semester kedua tahun 2021 ini. Pemerintah berupaya keras untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan terbuka untuk semua pihak. Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya memberikan jaminan kemudahan tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, para pekerja, dan juga aspek lingkungan. Keputusan Nestle Indonesia untuk membangun pabrik baru di kawasan industri Kabupaten Batang akan membawa pergerakan ekonomi lokal melalui penyediaan lapangan kerja, pekerjaan baru, dan memberikan kesempatan dan manfaat bagi para mitra, para peternak sapi, koperasi, UMKM, dan usaha-usaha pendukung lainnya untuk dapat berkembang bersama-sama. Untuk itu saya berharap agar Nestle juga dapat terus menjaga komitmen memberikan pendampingan bantuan teknis serta finansial kepada para mitra sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara berbagai pihak. Saya juga berharap agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat turut menjaga iklim investasi ini dan menciptakan suasana yang aman dan kondusif agar investasi terus tumbuh dan menjadi penggerak ekonomi di daerah. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Nestle Indonesia atas pembangunan pabrik baru di Kabupaten Batang ini. Hal senada juga disampaikan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Bahlil Lahadalia. Bahlil mengungkapkan investasi ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan ternak sapi. Sementara itu, Presiden Direktur PT Nestle Indonesia Ganesan Ampalavanar mengatakan, pembangunan pabrik ini merupakan komitmen Nestle untuk terus berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pembangunan tersebut menjadi bukti bahwa ekonomi Indonesia memiliki peluang untuk tumbuh kendati di tengah pandemi COVID-19. Nestle hari ini telah membuktikan perannya dalam mewujudkan tersebut.
Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Dubes, Pak Wakil Dubes, bahwa dalam sejarah bangsa kami di Indonesia pasca reformasi belum pernah Swiss itu menjadi negara foreign direct investment nomor 5 di Indonesia. Tapi tahun ini di kuartal pertama tembus. Semoga ini menjadi angin segar, bahkan menggeser Jepang sekarang ini untuk di kuartal pertama. Itu luar biasa sekali. Ini artinya apa? Ada trust, ada kepercayaan dari dunia internasional kepada negara kita. Apalagi kita sekarang telah melakukan reform secara besar-besaran dalam rangka bagaimana memudahkan para pelaku-pelaku usaha, para investor di negara kita. Tolong Pak Dubes sampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa Indonesia sekarang sudah melakukan perubahan besar-besaran dalam proses penanganan bagi dunia usaha. Izin-izin kita nggak persulit lagi. Contoh Nestle ini kita urus kalau tidak salah Nestle ini. Nestle ini satu perusahaan contoh yang tim BKPM mengurus. Mana Pak Iqbal sama Pak Imam ya. Ini nggak lama-lama, nggak pakai duit-duit ini. Jadi ini nggak pakai amplop-amplop ini, nggak pakai. Kita sudah harus berubah. Ini adalah yang dimasukkan oleh Bapak Presiden untuk bagaimana mengarah kepada transparansi. Perintah Bapak Presiden kepada kita semua, khususnya kepada pemerintah, jangan menahan izin pelaku usaha. Menahan izin itu sama dengan menahan lapangan pekerjaan. Menahan izin itu sama dengan menahan laju pertumbuhan ekonomi. Dan menahan izin itu sama dengan menahan pendapatan daerah maupun pendapatan negara. Khusus untuk Nestle, harus saya memberikan apresiasi yang terus menerus. Karena proses investasinya kurang lebih sekitar 120 juta. Bukan 120 juta US dollarnya yang menjadi apresiasi saya. Karena sistem bisnis yang dikelola itu adalah melibatkan masyarakat setempat dengan peternak-peternak agar hasilnya itu diambil sebagai bahan baku. Jadi Nestle tidak membuat satu desain bisnis di mana bahan bakunya juga mereka investasi. Tetapi mereka bekerja sama-sama peternak-peternak di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, yang kemudian hasilnya itulah yang menjadi bahan baku untuk kemudian Nestle melakukan processing. Para Ganesha begitu kan yang dipresentasikan ke saya. Nah, satu hari perputaran duit yang bisa rakyat terima dari hasil pembelian susu itu 4,5 miliar rupiah. Kali 30 itu kurang lebih sekitar 150 miliar per bulan akan dana berputar di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Batang. Jadi ini yang disebut dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Karena itu Pak Bupati Batang, saya minta untuk ini dijaga. Masyarakatnya dikasih ternak yang baik, dikasih skill yang baik, agar produk hasil yang dibawa dari masyarakat itu mempunyai nilai kualitas yang mumpuni, agar kemudian nilai jualnya juga bagus. Pada kesempatan ini, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, juga meresmikan perluasan kapasitas 3 pabrik Nestle yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat, Kejayaan Pasuruan, Jawa Timur, dan Panjang, Lampung yang telah selesai pada 2020. Tim Eljan Media melaporkan.